Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikron Fadila Husaini. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di daerah Sumatera Selatan, atau lebih tepatnya di daerah Palembang. Menurut sebuah catatan sejarah dari Sayyid Naguib Al-Attas, kedua tempat di tepi Selat Malaka pada permulaan abad ke-7 Masehi yang menjadi tempat singgah para musafir yang beragama Islam dan diterima oleh penguasa setempat, yaitu ada dua. Yang pertama Palembang dan yang keduanya adalah Kedah. Dengan demikian, maka pada permulaan Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, di Palembang sudah ada masyarakat Islam yang oleh penguasa setempat atau Raja Sriwijaya telah diterima dengan baik dan dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam. Nah, ya ikhwani fillah, masuknya Islam di Palembang menurut konsep Taufik Abdullah ada 3 fase, yaitu yang pertama, the comes, datang, dipengaruhi motif ekonomi. Yang kedua, resepsi, penerimaan, didorong oleh motif agama Islam. Dan yang ketiga, outbreeding atau pengembangan, didorong oleh motif politik. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa Islam telah masuk daerah Palembang pada awal abad ke-7 Masehi dimaksudkan sebagai proses datangnya Islam. Pada abad ke-7, Palembang masih merupakan pusat kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Nah, ketika itu kerajaan Sriwijaya ini masih berdiri kokoh. Di masa itulah datang pedagang-pedagang Islam dan bermukim di pelabuhan Palembang. Nah, mereka diberi kesempatan menganut ajaran Islam. Masa itulah menurut Naguib Al-Attas sebagai awal datangnya Islam di Palembang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau betul dugaan bahwa masuknya Islam di daerah Palembang abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriyah, maka sampai beralihnya kekuasaan Sriwijaya ke Majapahit, belum ditemukannya petunjuk tentang berbagai aktivitas keislaman dari mereka. Baru setelah menjelang akhir kekuasaan Majapahit ditemukannya petunjuk bahwa Aryo Damar sebagai adipati Majapahit di Palembang telah memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi atas ajakan Raden Rahmat yang singgah di Palembang pada saat itu. Nah, sejak berdirinya kerajaan bercorak Islam di wilayah Sumatera bagian selatan, baru mulai berkembang beberapa abad kemudian, yakni sekitar akhir abad ke-15 Masehi, Palembang masih beragama Hindu, teman-teman sekalian. Pada awal ke abad ke-16 Masehi telah terdapat keluarga raja Palembang yang beragama Islam. Dari sumber abad ini memberikan keterangan yang cukup terperinci tentang peranan kerajaan Palembang yang membina 2 tokoh kemudian pengembang kerajaan Islam. Nah, siapa kedua tokoh tersebut? Kedua tokoh tersebut adalah Raden Fatah dan Raden Husein. Dalam sejarah tutur Palembang dikisahkan bahwa setelah kerajaan Sriwijaya lemah dikalahkan Majapahit, maka daerah Palembang berada di bawah kekuasaan Majapahit, dan adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang adalah Aryo Damar, yang dikenal pula oleh masyarakat Palembang dengan nama Aryo Dillah. Aryo Dillah mengasuh dan membina seorang putra Raja Majapahit yang nantinya menjadi seorang penguasa Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Dengan berdirinya kerajaan Demak, maka Palembang menjadi daerah protektorat kerajaan Demak. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat tadi memberi petunjuk bahwa walaupun telah ada orang Islam di Palembang pada abad ke-7 Masehi, tapi baru di abad ke-17 didirikan masjid dan mulai tampak kegiatan keagamaan. Nah, seiring berjalannya waktu, penguasa di Palembang selalu berganti, sehingga akhirnya pada masa pemerintahan Ki Mas Endi, Pangeran Aryo Kesumo Abdurrahim Palembang melepaskan ikatan dengan Mataram dan menyatakan Palembang sebagai kesultanan yang berdiri sendiri.
Ki Mas Endi ini juga menggunakan titel sultan dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Akhirnya berdirilah Kesultanan Palembang Darussalam yang bernafaskan Islam hingga masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II. Pada masa inilah akhirnya Kesultanan Palembang dikalahkan oleh Belanda dan Sultan Mahmud Badarudin II beserta anak dan kerabatnya diasingkan ke Ternate. Dalam pengasingannya, Sultan Mahmud Badarudin II dan Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad menyempatkan diri berdakwah dan menyiarkan tarekat Samaniyah di Ternate. Nah, setelah Sultan Mahmud Badarudin II meninggal, barulah pangeran dan serta kerabat sultan pulang ke Palembang. Pada masa kolonial Belanda, keadaan rakyat yang dominan memeluk agama Islam berada dalam keadaan yang cukup sulit karena kegiatan keagamaan yang biasa mereka lakukan selalu diawasi dan dibatasi oleh kolonial Belanda. Dalam kondisi keterpurukan inilah keadaan sosial agama masyarakat Palembang perlu dibenahi, dan untuk pembenahan ini diperlukan seorang sosok yang cukup mampu dan tangguh. Dalam hal inilah seorang ulama merupakan pilihan yang tepat. Ikhwani fillah, dalam batasan tertentu perkembangan Islam di Sumatera Selatan pada zaman Kesultanan tidak dapat lepas dari peran dan pengaruh ulama dalam Islam dan masyarakat Muslim setempat. Ulama menempati posisi sangat penting dalam ajaran Islam. Kedudukan ulama ini ditempatkan sebagai warathah al-anbiya atau pewaris para nabi, yang secara historis sosiologis memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, Kesultanan Palembang Darussalam sebagai kerajaan Islam yang mengatur kehidupan rakyatnya berdasarkan agama Islam tidak bisa dilepaskan dengan peran intelektual atau ulama. Eksistensi intelektual Islam yang lebih populer disebut ulama di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam, ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Untuk menjadi ulama menurut Sayyid Abdullah, maka seseorang harus menjalani 3 syarat. Apa saja 3 syarat tersebut? Yang pertama, mempelajari, yang kedua, mengamalkan, dan yang ketiga, mengajarkan agama Islam kepada orang lain untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengherankan dengan ketiga syarat tersebut ulama dipandang sebagai sosok yang mampu membimbing dan memberikan nasihat kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai para pemimpin umat manusia dan pemuka-pemuka mereka. Pendapat tersebut di atas sejalan dengan pemikiran Muhammad Nasir yang menyatakan bahwa ulama itu tempat rakyat bertanya, tempat memulangkan sesuatu urusan, tempat meminta nasihat atau fatwa, dan tempat mereka menaruh kepercayaan. Selanjutnya, bobot kepakaran dan keluasan ilmu dan keahlian mereka dalam pemahaman dan kajian agama. Para ulama juga dikenal dan digelari sebagai pewaris para nabi, sebagai penerus ketauladanan moral yang baik dan mulia atau akhlakul karimah. Teman-teman yang dirahmati Allah, posisi dan peranan ulama sangat penting dan terfokus pada 2 hal. Yang pertama, dengan bobot keulamaan masing-masing berperan sebagai pencerah alam pikiran umat. Para ulama sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan umat. Pemikiran para ulama menjadi bahan rujukan-rujukan ilmiah yang selalu dipegangi dan terus digali untuk dikembangkan secara kreatif. Kedua, posisi peranan ulama adalah sebagai panutan umat. Kualitas moral yang baik diperlihatkan dan dicontohkan oleh para ulama di tengah-tengah kehidupan dan bangsa yang mengalami pergeseran nilai moral. Di sisi lain, dari berbagai laporan pejabat Belanda abad ke-19 ditemukannya keterangan bahwa penduduk Palembang masih belum beragama, maksudnya masih menganut agama Hindu atau animisme. Laporan lainnya memberitakan bahwa penduduk Palembang masih kurang taat beragama. Berita lain mengemukakan bahwa penduduk Mekakau, Mekakau ini adalah nama suatu daerah pedalaman,
sembahyang mingguan bukan pada hari Jumat, tetapi pada hari Rabu. Potret suasana keagamaan di daerah Palembang tersebut menarik, karena di satu sisi agama Islam telah merupakan agama resmi kesultanan yang dikembangkan oleh gelar sultan dan adanya lembaga keagamaan penghulu sebagai birokrat agama dari tingkat pusat kesultanan sampai tingkat marga. Nah, di sisi lain masih tampak tingkat pengamalan agama Islam orang Palembang masih kurang mendalam. Hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai suatu kontraksi, tapi memberi petunjuk bahwa antara konsep ajaran dengan pengalaman ajaran masih ada jarak. Oleh karena itu, tidak heran bila para pejabat Belanda di Palembang merasa ragu atas tingkah laku mereka yang dianggap berbeda dengan kebiasaan orang Islam. Potret di atas memberikan petunjuk bahwa boleh jadi konsep ajaran Islam yang diterima mereka telah beradaptasi dengan pola perilaku pribadi. Cara beradaptasi ini merupakan salah satu fase dalam penyebaran Islam yang tidak langsung merombak kebiasaan masyarakat setempat. Keadaan tersebut mencerminkan lembaga keagamaan penghulu belum berfungsi dengan baik atau memberi gambaran kurangnya ulama yang dapat mempengaruhi tingkah laku penduduk. Nah, disinilah teman-teman yang dirahmati Allah, perlu sosok ulama yang bisa membenahi perilaku masyarakat. Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad adalah salah satu sosok ulama abad ke-19. Pangeran Surya Kusuma ini adalah anak dari Pangeran Adipati Abdurrahman Sultan Muhammad Badarudin. Pangeran Surya Kusuma dilahirkan di Palembang. Pangeran Surya Kusuma juga mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, Pangeran Adipati Abdurrahman. Nah, setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda, Sultan Mahmud Badarudin II beserta anak dan kerabatnya diasingkan ke Ternate. Termasuklah Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad pada tanggal 26 November 1852. Sultan Mahmud Badarudin II wafat di Ternate. Setelah 10 tahun wafatnya Sultan Mahmud Badarudin II di Ternate, tepatnya pada tanggal 29 Zulhijjah 1863 Masehi, Pangeran beserta anak Sultan Mahmud Badarudin II pulang ke Palembang. Nah, sesampainya di Palembang, anak-anak Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan lagi di berbagai tempat karena bagi Belanda, anak-anak Sultan Mahmud Badarudin II cukup membahayakan bagi Belanda. Oleh sebab itulah Belanda mengasingkan lagi keturunan-keturunan Sultan Mahmud Badarudin II, termasuklah keturunan-keturunan Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad. Karena merasa dirinya masih kerabat sultan, Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad berkeinginan untuk mengembangkan syiar agama Islam di sekitar lingkungan keraton. Pangeran Surya Kusuma melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut kegiatan keagamaannya diketahui oleh Belanda atau kaki tangan Belanda. Karena pada saat itu ulama selalu dimata-matai oleh Belanda. Baiklah, sekian penjelasan tentang perkembangan atau sejarah masuknya Islam di Palembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.